Jangan takut, Hotman ada di pihakmu. Oke, gue mau bertanya sedikit nih teruntuk para netizen yang mengerti akan hukum atau pakar hukum atau lawyer atau apapun itu yang berkecimpung di dunia hukum. Gue selaku masyarakat awam yang buta hukum, gue mau bertanya terkait fenomena yang sekarang lagi rame berseliweran di FYP TikTok. Perseteruan antara NM dan Bunda C. Semua udah pada tahu sih kayaknya. Gue mau tanya, apakah di Indonesia ini tidak ada pasal yang mengatur tentang pendistribusian ujaran kebencian, membuka aib seseorang di media sosial yang kalau ditanya itu merugikan atau enggak, otomatis itu pasti merugikan. Baik orang yang ditujukan, si korban, maupun orang yang ada di sekitarnya. Ini udah pasti merugikan menurut gue ya. Bunda Korla versus Nikita Mirzani lagi viral di medsos perseteruan dua orang ini. Jadi ceritanya dulu si Nikita ngasih challenge ke Bunda Korla. Jika viewersnya nyampe seperti yang di challenge si Nikita, maka si Nikita ini ngasih uang cuma-cuma ke si Korla sejumlah 100 juta. Dan viewersnya si Korla ternyata tembus sejumlah yang disyaratkan si Nikita Mirzani. Dan ditransferlah duit tersebut ke si Korla. Sekarang si Nikita minta uang 100 juta itu dikembalikan. Nah ini gimana hukumnya? Jadi di dalam hukum, nama pemberian ini dinamakan dengan hibah. Di dalam pasal 1666 KUH Perdata dinyatakan bahwa seorang yang sudah memberikan hibah tidak dapat meminta kembali suatu barang yang sudah dihibahkannya. Jadi di sini jelas ya, si Nikita Mirzani nggak bisa lagi memintakan uang tersebut dikembalikan. Dan menurut pasal 1687 KUH Perdata, pemberian tersebut sah dengan pemberian begitu saja. Jadi perintah supaya LGBT itu tidak di blacklist di TV nasional. Keluarkan suaramu. Bantu teman-temanmu LGBT yang tidak dianggap di dunia pertelevisian sekarang. Ini gue cuma mau kasih tahu ya, untuk semua stasiun TV yang ada di Indonesia, Korla itu LGBT itu tidak. Publik buat petisi boykot Nikita Mirzani gegara ganggu Bunda Korla. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baru-baru ini, Nikita Mirzani mendadak menyerang Bunda Korla yang sedang berada di Indonesia. Ibu 3 anak tersebut membongkar beberapa aib Bunda Korla, mulai dari tudingan tidak membayar pajak di Jerman hingga menyebutnya transgender. Bahkan, Nikita tak segan menghina selebgram viral tersebut dengan menyebutnya sebagai star syndrome dan hidup menggembel di Jerman. Sontak, nyinyiran Nikita Mirzani terhadap Bunda Korla tersebut banyak diprotes pecintanya. Banyak yang memilih mendukung Bunda Korla ketimbang Nikita Mirzani, seperti yang diungkapkan oleh seorang wanita dalam video unggahan Instagram @instajuliet ini. Ia menyebut bila hal yang dilakukan Nikita saat bertujuan untuk menjatuhkan dan menggagalkan konser Bunda Korla. NM ini jahat, kenapa? Karena dia sudah mulai menggunakan sumber daya dia untuk mencari tahu informasi, menggali aib-aibnya Bunda, masa lalu Bunda. Dan tidak cuma untuk itu, tapi dia pakai untuk meneror, memprovokasi orang-orang untuk menggagalkan show-nya Bunda, kata wanita tersebut. Nikita Mirzani bahkan menyebut Bunda Korla bakal dipenjara jika pulang ke Jerman nanti. Bahkan yang ekstrim, yang jahat sekali dari perempuan ini adalah dia meneror Bunda dengan mengatakan kalau Bunda pulang bisa dipenjara. Luar biasa ya seorang anak terhadap bundanya. Ada ya kayak begitu ya imbuhnya. Dalam video itu, wanita tersebut juga mengatakan bila Nikita Mirzani merupakan pelaku penzolim. Padahal Bunda Korla sudah berusaha menutup-nutupi nothing happens sama NM. Padahal ya kalau NM ini kan pernah dizolimi orang. Di penjara mestinya dia perspektif cara berpikir dia lebih dewasa, ungkapnya. Seolah sependapat dengan wanita dalam video itu. Tak sedikit warganet yang memberikan komentar serupa hingga ingin memboikot ibu 3 anak tersebut. Surat terbuka untuk orang-orang yang nanyain gue tentang Igun, Maharani, dan Nikita Mirzani. Tapi untuk Nikita Mirzani, gue gak ada masalah sama dia, tapi dia ngata-ngatain gue karena dia tukang nimbrung. Kita dulu yang lagi ngoceh-ngoceh. Dia tukang nimbrung, dia nimbrung pas masalah sama gue.
dia telepon si Ayu tuh, ya kan, terus ngomongin di sosmed, gue bisa aja bales dia. Kalau gue kayak dia, gue tinggal telepon tuh si Marane, emang bener apa segala macem, tapi gue mah gak kayak dia. Karena di mata gua Nikita Mirzani itu bukan aset, tapi Nikita Mirzani itu adalah keset di mata gue. Jadi orang nggak usah bahas-bahas dan nenek tentang gue. Kalau nggak percaya, gue waktu itu si kakaknya tuh, si Kak Fitri tuh pernah kan teleponan sama gue. Gue tanya sama si Kak Fitri, Kak, menurut kakak si Nick Mir salah nggak tuh nimbrung urusan gue, cerita hidup gue? Kakaknya aja bilang salah aja nimbrung. Penggemar Bunda Korla, gue kasih tahu ya yang belum tahu, IG-nya Nikita Mirzani hilang efek dari dia berseteru sama Bunda Korla. Bersyukur atau gimana nih ya? Kalau gue sih dari kecil. Makanya jangan ngomongin tentang engkong melulu. Gue kan kalau ditanya gue jawab. Kok nggak bahas pajak? Udah dibahas masalah pajak, lu nggak paham. Tunggu aja lah dia. Ocean Artis selalu yang ngasih gue gift. Tunggu aja lah dia. Terima kasih sama aku, berterima kasih sama kau. Sama Solena juga sama, ya. Makasih Solena. Aku juga nggak meminta sama dia untuk dibeliin tiket, dikasih HP, enggak. Dia datang, pingin ketemu aku, ya. Mak, aku ke rumah kau ya, Mak. Ya. Rame kali Mak yang nonton kau, Mak. Kau terkenal, Mak, kau viral, Mak. Ratusan ribu orang nonton live kau, Mak. Sampai meledak 300.000 penonton. Ayo, Mak, kita ketemuan, Mak, ayo. Aku bawain handphone ya. Nikita Mirzani bakal sebar duit kalau Bunda Korla kembalikan sawerannya. Salah satu artis Indonesia yang turut nyawer Bunda Korla adalah Nikita Mirzani. Namun, saat ini Nikita Mirzani justru ogah disebut sebagai salah satu anak Bunda Korla. Gue kan memang bukan anaknya. Gue kan anak ibu gue. Gue tidak pernah bilang dia harus nyebut gue anak dia. Gue kasih uang karena dia hibur gue. Dia nerima tantangan gue, kata Nikita Mirzani di studio Trans 7, Jumat 20 Januari 2023. Nikita Mirzani justru mengeluarkan ocehan soal dugaan alasan Bunda Korla selalu meminta uang ditransfer ke rekening di Indonesia. Nikita Mirzani menyinggung soal pajak. Kalau dia mau ngembaliin uangnya, sangat gue terima. Karena setelah gue cari tahu kenapa dia tiap disawer selalu bilang transfer lah. Transfer ke rekening Indonesia. Rekening saudara dia karena mau dia salurkan untuk beli Al-Quran, santunan ke yatim piatu. Ternyata tidak. Kenapa transfer ke rekening Indonesia? Karena dia mau menghilangkan pajak di Jerman, supaya tidak terdeteksi, bebernya. Tapi, tetap dia mau nerima uang dari manapun karena dia punya resident club 1 sen yang dia dapat ke pemerintahan Jerman.